Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Indah Purnamasari, SST MTRKEP, dosen program studi kebidanan, program sarjana, dan pendidikan profesi bidan, program profesi Setikes Gunabangsa Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ajarkan linier dengan bidang keahlian dan background pendidikan saya, yaitu di kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu adalah KB dan pelayanan kontrasepsi, komunikasi efektif dalam praktek kebidanan, pelayanan kebidanan komunitas, mutu pelayanan kebidanan, pengantar asuhan kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu KB dan pelayanan kontrasepsi. Dengan menggunakan metode DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi merupakan mata kuliah wajib dalam prodi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami perspektif kebidanan pada KB dan pelayanan kontrasepsi, evidence based dalam ber-KB, pelayanan kontrasepsi, akseptor bermasalah dengan cara penanggulangannya, kontrasepsi darurat, pengelolaan obat, kewenangan, kebijakan, peraturan hukum, dan pencatatan pelaporan kontrasepsi. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS sebanyak 21 kali pertemuan yang disampaikan dalam bentuk perkuliahan secara teori maupun praktik. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya tim teaching bersama satu dosen sehingga saya mendapatkan 2 SKS atau 14 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Menguasai perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB, menguasai evidence based dalam KB, menguasai jenis metode kontrasepsi, mekanisme kerja kontrasepsi non-hormonal dan hormonal, menguasai efek samping atau penyulit kontrasepsi, menguasai pengambilan keputusan dalam ber-KB, menguasai upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi, menguasai menganalisis kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi termasuk jangka waktu yang sesuai dalam penggunaan kontrasepsi, menguasai metode kontrasepsi sederhana, barier, steroid, mekanik, kimia, pembedahan, termasuk cara kerja, indikasi, manfaat, dan resiko. Menguasai konseling kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Menguasai memberikan pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, kontrasepsi darurat. Menguasai pelayanan pasca aborsi, kondom, pil, suntik. Menguasai membuat permintaan obat kontrasepsi darurat, menyimpan dan memberikan kontrasepsi darurat sesuai kewenangan, kebijakan, protokol, peraturan, dan hukum. Menguasai keterampilan membuat surat rujukan, menguasai melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada pelayanan KB, menguasai teknologi informasi dalam pelayanan KB. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIY, yaitu delivery, bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu pertama dengan menggunakan beberapa referensi textbook, diantaranya Kemenkes RI dan BKKBN tahun 2000
2020 Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana Kemenkes RI. BKKBN 2023 Portal 1 Data Keluarga Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, data pendataan keluarga, serta jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan pelayanan kontrasepsi. Selain itu, saya telah menyusun modul pembelajaran dan modul praktikum sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan KB dan pelayanan kontrasepsi. Kedua, menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan KB dan pelayanan kontrasepsi seperti masalah efek samping KB, indikasi dan kontraindikasi untuk didiskusikan dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, serta kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction, interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan pada saat perkuliahan daring maupun luring. Ada beberapa media yang saya gunakan, diantaranya adalah pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet untuk mendukung pembelajaran sinkron. Kedua, menggunakan e-learning Stikes Gunabangsa Yogyakarta yang di dalamnya terdapat RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa dan materi-materi perkuliahan, serta terdapat kolom diskusi. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran asinkron, semua tugas-tugas mahasiswa wajib diupload di e-learning. Dan yang ketiga, ada WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan praktikum, dan juga keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator, beserta jenis penugasan baik individu maupun kelompok selalu saya diskusikan dan disepakati bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut cuplikan pembelajaran mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi dengan materi jenis kontrasepsi, mekanisme kerja kontrasepsi non-hormonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pagi ini? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya di perkuliahan mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang evidence based dalam ber-KB. Nah, pada kesempatan hari ini perkuliahan kita adalah jenis kontrasepsi, mekanisme kerja kontrasepsi non-hormonal. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, sebelum memulai perkuliahan, Ibu ada kata-kata motivasi nih. Ya, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Ya, berikut kata motivasi dari Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Jadi kita harus bersyukur ya pada hari ini mempunyai kesempatan untuk belajar, gitu ya. Ya, sudah semangat? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita sepakati gitu ya, bahwa teman-teman mahasiswa akan
mendapatkan pembelajaran, capaian pembelajarannya adalah menguasai jenis, metode kontrasepsi, mekanisme kerja, dan non hormonal. Ya, baik. Sebelum kita memulai, ya, kali ini adalah materi pertama tentang KB non hormonal. Bisa kita lihat terlebih dahulu manfaat ber-KB, yaitu yang pertama ini adalah untuk mencegah munculnya bahaya-bahaya. Akibat apa gitu ya? Yang pertama adalah kehamilan terlalu dini. Jadi kita menghindari atau mencegah bahaya dari kehamilan terlalu dini ini bisa dengan menggunakan KB. Selanjutnya, kehamilan yang terlalu telat gitu ya. Jadi sudah melewati usia reproduksi gitu ya. Kemudian kehamilan terlalu dekat jaraknya. Jadi mencegah anak pertama usianya terlalu dekat dengan anak kedua. Itu bisa dengan menggunakan KB. Dan manfaat yang terakhir adalah terlalu sering hamil dan melahirkan. Jadi dengan ber-KB kita mendapatkan manfaat, yaitu kita bisa menjarangkan kehamilan atau kelahiran. Begitu ya. Ya, ini adalah jenis-jenis KB non hormonal yang akan kita pelajari. Yang pertama ada metode amenorelaktasi. Yang kedua metode keluarga berencana alamiah. Yang ketiga senggama terputus. Yang keempat metode barier. Ini ada kondom, diafragma, dan spermisida. Dan selanjutnya ada intrauteri device, yaitu IUD, atau yang sering kita dengar alat kontrasepsi dalam lahir gitu ya. Alat kontrasepsi yang dipasangnya di dalam rahim gitu ya. Biasanya kalau orang awam seperti itu. Nah, ini teman-teman mengetahuinya, itu namanya adalah IUD ya. Selanjutnya ada sterilisasi gitu ya. Tubektomi ini adalah untuk wanita. Selanjutnya untuk pria ini adalah vasektomi, metode vasektomi atau MOP. Nah, sterilisasi ini adalah jenis KB dia yang mantap, artinya kontrasepsi mantap gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode emergency atau metode darurat gitu ya. Oke. Nah, kita mempelajari yang pertama ya. Ini tadi kita mempelajari jenis dan cara kerja dari kontrasepsi non hormonal. Yang pertama itu adalah metode amenorelaktasi gitu ya. Apa itu metode amenorelaktasi? Yaitu ibu memberikan ASI secara rutin kepada bayinya dan belum haid gitu ya. Jadi memberikan ASI secara rutin dan ibunya juga belum mengalami haid. Nah, metode ini efektif digunakan sampai bayi berusia 6 bulan. Dan ibu tidak terpisah dari bayinya ya, selama 6 jam dalam sehari. Nah, dan harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya. Ya, ini ibu ada kuis ya. Tadi kan sudah ibu sampaikan metode amenorelaktasi itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui cara kerjanya amenorelaktasi. Ya, ini adalah pertanyaannya. Bagaimana cara kerjanya metode amenorelaktasi gitu ya. Nah, ini kuis ini ya biar makin semangat dan makin konsentrasi gitu ya. Ibu ada kata sambung afirmasi gitu ya. Jadi kata sambung afirmasinya itu adalah saya bidan profesional bertanggung jawab. Nah, nanti dimulai bisa dari Mbak Sandi dan bisa juga dari Mbak Islami gitu ya. Jadi misalnya Mbak Sandi, saya, kemudian Mbak Katarina, bidan profesional bertanggung jawab. Terus ya muter. Nah, nanti di putaran kedua atau ketiga nanti yang stop pada bertanggung jawab berarti dia yang bertanggung jawab untuk menjawab kuis gitu ya. Ya, sekarang kita mulai dari sini atau dari sana? Dari sana. Oh ya, dari Mbak Islami. Oke. Tadi kata afirmasinya adalah saya bidan profesional bertanggung jawab. Oke, dimulai dari Mbak Islami. Saya bidan profesional bertanggung jawab. Saya bidan Profesional bertanggung jawab. Iya, Mbak Katarina yang kebagian ini dapat jatah untuk menjawab kuisnya.
Silahkan Mbak Katarina menjawab kuisnya. Bagaimana cara kerja metode aminorelaktasi? Ini sepengetahuan Mbak Katarina saja gitu ya, dari tadi definisi yang sudah Ibu sampaikan. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi cara kerjanya itu di sini ada menunda ovulasi dan menghambat pembentukan estrogen. Karena pada masa ini itu tidak terjadi kesuburan Ibu. Iya, tadi dari definisinya ada aminorelaktasi dan Ibu menyusui secara terus-menerus gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah cara kerjanya ya. Jadi karena Ibu ini menyusui secara terus-menerus ya, sudah pernah mendapatkan ASKEP sebelumnya ya, ASKEP kehamilan. Kalau Ibu menyusui secara terus-menerus, itu ada yang namanya hormon prolaktin, itu bekerja untuk memproduksi ASI. Nah, dengan adanya hormon prolaktin inilah maka ovulasinya menjadi ditekan dan Ibu tidak menjadi subur. Kalau Ibu tidak subur berarti tidak bisa ovulasi gitu ya. Oke, paham sampai sini ya? Ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan dari metode aminorelaktasi. Kita lihat keuntungannya gitu ya. Keuntungannya ini ada efektivitas ini sangat tinggi ya, 98 berhasil pada 6 bulan pasca persalinan gitu ya. Jadi 6 bulan pertama setelah pasca persalinan itu angkanya sangat tinggi keberhasilannya gitu ya. Kemudian tidak mengganggu senggama gitu ya, karena tidak menggunakan alat ya. Selanjutnya tidak ada efek samping sistemik yang bisa terjadi pada tubuh ibu gitu ya, karena tidak ada tambahan hormon gitu ya. Kemudian tidak perlu pengawasan medis. Jadi kalau menggunakan metode ini ya, jadi tidak perlu harus tiap bulan tensi darah, tidak perlu timbang berat badan gitu ya, karena dia tidak ada efek sampingnya, tidak perlu pengawasan medis. Kemudian tidak perlu menggunakan obat dan alat gitu ya, karena otomatis ya hormon prolaktin tadi sudah bisa menekan ovulasi, menjadikan ibu menjadi tidak subur. Nah, kemudian tidak memerlukan biaya, ini sudah pasti gitu ya. Ya. Nah, namun selanjutnya ada juga keterbatasannya kalau menggunakan metode aminorelaktasi ini. Apa keterbatasannya? Perlu persiapan sejak awal hamil, yaitu harus melakukan IMD ya, atau 30 menit pasca persalinan sudah menyusui bayinya. Nah, kemudian efektivitas tinggi hanya sampai haid kembali. Jadi ketika ibu sudah menstruasi atau haid itu sudah tidak efektivitas lagi gitu ya. Nah, selanjutnya metode yang kedua di sini bisa kita lihat ya. Ada metode apa? Metode keluarga berencana alamiah ya. Bisa kita lihat di sini adalah metode kontrasepsi dengan cara menghindari senggama pada masa subur ibu ya. Jadi cara bekerjanya seperti itu. Metode ini alami ya, jadi kita menghindari masa subur. Nah, metode ini efektif bila dilakukan secara tertib dan ibu mengetahui kapan masa suburnya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah kalender kesuburan gitu ya. Jadi ibu nih di hari ke-14 ini tidak bisa melakukan hubungan suami istri gitu ya, karena ibu sedang masa subur ya. Tadi cara kerjanya seperti itu ya, menghindari pada masa subur ibu ya. Selanjutnya ada metode coitus interruptus ya, yaitu senggama terputus gitu ya. Metode kontrasepsi tradisional di mana ejakulasi dilakukan di luar vagina gitu ya. Efektivitasnya bisa sampai 75 sampai 80%. Nah, faktor kegagalannya terjadi karena ada sperma keluar sebelum ejakulasi, atau orgasmenya berulang ya, atau terlambat, mengeluarkan alat kelamin sebelum ejakulasi ya. Nah, namun ada keuntungan. Keuntungannya yaitu tidak mengganggu ASI, tidak ada efek samping, kemudian dapat digunakan setiap waktu. Jadi kapanpun ingin melakukan hubungan suami istri bisa gitu ya, menggunakan metode coitus interruptus ini gitu ya, dan tidak membutuhkan biaya. Namun ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, bergantung pada kesetiaan pasangannya gitu ya. Jadi pasangannya memang harus
setia gitu ya ketika melakukan senggama terputus gitu ya. Jadi tidak bisa kalau mau terputus ya berarti sudah pas mau ejakulasi itu harus dikeluarkan gitu ya. Nah, itu kesetiaannya kalau mau menggunakan metode coitus interruptus ya. Kemudian memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual gitu ya, karena ya belum keluar, ini sudah harus dikeluarkan alat kelaminnya gitu ya. Nah, kemudian ada metode barier. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah ini ya mendengar gitu ya. Jadi ada metode barier itu ada kondom, ada diafragma, kemudian ada spermisida gitu ya. Kita lihat satu-satu. Kondom ini cara kerjanya menghalangi sperma dengan sel telur dengan cara menahan sperma di ujung selubung karetnya gitu ya, sehingga dia tidak bisa menggerakkan ke dalam saluran reproduksi wanita. Jadi dia tertahan di ujung kondom itu ya. Itu cara kerjanya kondom. Kemudian diafragma. Diafragma ini adalah cincin dilapisi karet ya, fleksibel yang akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam lingkaran vagina 6 jam sebelum melakukan senggama ya. Efektivitasnya sangat kecil ya, karena harus menggunakan kontrasepsi lain gitu ya, yaitu spermisida untuk mencapai efektivitas 80%. Jadi kalau hanya diafragma saja itu efektivitasnya memang kecil sekali gitu ya. Jadi harus bersamaan dengan spermisida. Nah, sedangkan spermisida sendiri adalah bahan kimia aktif untuk membunuh sperma ya. Bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk krim tisu vagina yang harus dimasukkan ke dalam vagina sebelum senggama. Ini efektivitasnya 70%. Nah, ini yang tadi adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Itu IUD, yaitu IUD dapat diinsersikan ke dalam uterus kapan saja. Jadi sebenarnya dapat dipasang kapan saja. Namun biasanya pemasangannya ini pada saat wanita menstruasi ya, karena pada saat menstruasi ini dia serviknya dilatasi, jadi melebar gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk pemasangan. Nah, ini efektif ya, dan jangka panjangnya ini lama gitu ya, bisa sampai 10 tahun gitu ya. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak, dan ini dapat dipakai oleh semua wanita dalam usia reproduksi. Ya, ini adalah cara kerja IUD. Bagaimana cara kerja IUD gitu ya? IUD ini tidak mencegah konsepsi, tapi mencegah implementasi ya. Jadi dia sehingga tidak bisa terjadi nidasi, itu mencegahnya. Itu cara kerjanya. Kemudian mengganggu siklus hormonal gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya, dalam keadaan dia kadar progesteron kemudian dalam tubuh ini bisa dibuat menjadi tidak normal ya, sehingga mencegah terjadinya implantasi ya. Kemudian merangsang pengeluaran prostaglandin gitu ya. Nah, sehingga prostaglandin inilah nanti yang akan menekan agar tidak terjadi kehamilan gitu ya. Nah, kemudian dari bahan aktif IUD sendiri ya, ini ada ion tembaga gitu ya. Nah, ini menghambat penembalan mukus sehingga menghambat implementasi. Ini adalah cara kerja IUD. Selanjutnya ini adalah kontrasepsi terakhir ya, jenis kontrasepsi non hormonal, yaitu ada kontrasepsi emergensi atau darurat. Nah, biasanya ini digunakan pada situasi-situasi darurat ya. Apa saja jenisnya? Ada kondom ya, misalnya karena kondom tergelincir gitu ya. Nah, atau diafragma yang berpindah posisi. Kemudian misalnya lupa memakai kontrasepsi ya, dan memerlukan hubungan seksual gitu ya pada saat ingin melakukan hubungan seksual, misalnya stok kondomnya habis misalnya seperti itu. Nah, tapi harus melakukan hubungan seksual gitu ya, sehingga ini nanti bisa menggunakan kontrasepsi emergensi atau darurat. Kemudian misalnya salah perhitungan waktu subur. Misalnya seandainya pada saat waktu subur ini tidak boleh melakukan atau menghindari hubungan seksual, tapi malah misalnya melakukan hubungan seksual sehingga bisa menggunakan kontrasepsi emergensi ya. Ini ada jenis-jenisnya ya. Ada emergency kontrasepsi pil. Jadi dia berbentuk pil gitu ya, yang mengandung estrogen dan progestin. Nah, ini ada pil kombinasi tingkat tinggi. Jadi begitu habis melakukan hubungan seksual langsung minum ya. Yang penting tidak sampai 3 hari gitu ya. Oke, baik.
tadi sudah ada beberapa jenis ya, jenis KB hormonal. Nah, kita sudah sampai di bagian evaluasi gitu ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau evaluasi. Coba teman-teman mahasiswa ini ada nggak yang bisa menyebutkan atau menyampaikan jenis-jenis kontrasepsi non hormonal? Mungkin siapa? Saya Bu. Oh iya, silahkan Mbak Hartina. Ya Ibu, mohon izin menjawab. Tadi ada beberapa jenis alat kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama itu MAL, metode amenorelaktasi. Yang kedua itu KB sederhana. Yang ketiga, senggama terputus atau coitus interruptus. Yang keempat, metode barrier, itu terdiri dari kondom, diafragma sama spermisida. Yang kelima itu ada alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang keenam itu ada alat kontrasepsi sterilisasi yang terdiri dari MOW dan juga MOP, dan yang terakhir adalah metode emergensi Ibu. Iya, luar biasa Mbak Hartina. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Hartina. Nah, ini pasti tadi sambil mendengarkan dan mencatat juga. Ini luar biasa. Oke, tadi sudah ada evaluasi. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya kepada saya? Ada siapa? Mbak Sandi? Oh iya, Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Tanya, Ya. bagaimana caranya jika ada pasangan yang menggunakan metode senggama terputus, ingin melakukan kedua kalinya, tapi tetap tidak ingin gagal menggunakan metode senggama terputus? Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Pertanyaannya tadi berarti terkait dengan kontrasepsi coitus interruptus ya, atau senggama terputus ya Mbak Anita. Bagaimana jika ada pasangan gitu ya yang sudah melakukan hubungan seksual gitu ya, sedangkan menggunakan metode kontrasepsi senggama terputus, namun ingin melakukannya untuk yang kedua kali. Bagaimana caranya? Nah, tadi efektivitasnya harus 24 jam ya, untuk agar dia tinggi 24 jam itu harus segera dihilangkan dari penis, yaitu bisa dicuci terlebih dahulu gitu ya, dicuci terlebih dahulu dan dipastikan sudah bersih dan kering dan tidak ada sisa-sisa sperma gitu ya, sehingga baru bisa melakukan hubungan senggama kembali. Begitu nggih? Ya. Oke, terima kasih Mbak Anita. Ya. Ya, baik ya. Sudah selesai ya materi dari Ibu terkait dengan materi jenis kontrasepsi, mekanisme kerja atau cara kerja KB non hormonal gitu ya. Tadi sudah ada kuis, ada evaluasi. Alhamdulillah juga bagus ya evaluasinya teman-teman mahasiswa, dan ada juga yang bertanya. Ya, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan gitu ya. Ibu ada pantun. Terlihat tidak pantun Ibu? Terlihat ya. Main kolam bersama itik. Adik kecil malah berenang. Wahai mahasiswa cantik, terima kasih sudah belajar dengan senang. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi sudah Ibu upload di e-learning ya, Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Nanti silakan dilihat di sub mata kuliahnya. Kemudian nanti silakan melakukan presensi juga gitu ya. Kemudian nanti bisa dilihat dan diunduh secara mandiri begitu ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan yang nantinya bisa digunakan teman-teman mahasiswa untuk bekal ke depannya ya. Apabila dalam penyampaian Ibu ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi dengan materi jenis kontrasepsi, mekanisme kerja kontrasepsi non hormonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.